Kemudian untuk pembahasan hasil analisis juga. Nah, di sini tertuliskan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan karyawan tidak berpengaruh signifikan pada komitmen organisasional. Hal ini dapat terjadi dikarenakan keterlibatan karyawan dianggap sebagai sesuatu yang biasa, serta tuntutan organisasi bahwa setiap karyawan harus memiliki sikap partisipasi dan antusias yang lebih terhadap pekerjaannya untuk dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini merupakan penjelasan logis ketika si peneliti membahas keterlibatan karyawan pada komitmen organisasional. Kebetulan hasilnya dari Mbak Eka ini adalah tidak berpengaruh signifikan untuk hubungan antara variabel keterlibatan karyawan dengan komitmen organisasional. Ini kan berbeda hasilnya dengan apa yang sudah dihipotesiskan di bab 2 oleh Mbak Eka. Nah, berarti di sini Mbak Eka selaku peneliti melakukan atau memberikan argumen, memberikan penjelasan logis kenapa kok hasilnya bisa tidak didukung, kenapa kok berbeda dengan studi terdahulu. Nah, selain itu Anda juga disarankan untuk menambahkan tambahan data-data yang sifatnya itu kuantitatif. Misalnya seperti ini. Selain itu, berdasarkan data responden yang diperoleh, sebanyak 81% karyawan merupakan lulusan SMA atau SMK, sehingga faktor pendidikan ini dimungkinkan dapat menjadikan fokus karyawan dalam bekerja bukan pada apa yang dapat mereka berikan untuk organisasi, melainkan hanya berfokus pada hasil yang diperoleh tanpa memikirkan bagaimana partisipasinya terhadap organisasi. Nah, di sini saya berikan keterangan juga untuk hipotesis yang tidak didukung, berikan argumen yang logis. Nah, tadi sudah diberikan argumennya, disertai dengan dukungan data yang valid. Tadi ada persentasenya sebesar 81% karyawan itu ternyata merupakan lulusan SMA atau SMK. Nah, sehingga faktor pendidikan ini dimungkinkan untuk menjadi fokus karyawan dalam bekerja yang membedakan dia dengan lulusan perguruan tinggi mungkin atau D3 dan sebagainya. Nah, kalau Anda bisa mendapatkan artikel terdahulu yang hasilnya itu sama-sama tidak didukung, itu lebih baik. Karena apa? Mungkin saja pembahasan yang ada di artikel tersebut bisa Anda pakai dengan beberapa penyesuaian dan Anda terapkan di hasil dari penelitian Anda. Kalau nggak ada gimana Pak? Nggak masalah. Anda tetap bisa melakukan penjelasan yang logis seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Eka ini. Namun perlu juga diketahui bahwa hasil studi ini tetap harus Anda bandingkan dengan studi terdahulu. Misalnya seperti ini. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hanayasa tahun 2016 dan Rahmi dan Mulyadi 2018 yang menyatakan bahwa keterlibatan karyawan berpengaruh positif dan signifikan pada komitmen organisasional. Nah, berarti kan beda hasilnya studi Mbak Eka pada tahun 2020 dengan hasil studi Hanayasa 2016 dan Rahmi dan Mulyadi 2018 yang sama-sama meneliti keterlibatan karyawan terhadap komitmen organisasional. Nah, berikutnya bagaimana ketika hipotesis itu didukung? Nah, untuk hasil hipotesis yang didukung juga tetap dijelaskan logikanya. Misalnya seperti ini. Di sini ada pengaruh lingkungan kerja pada komitmen organisasional. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan pada komitmen organisasional. Hal ini dapat terjadi dikarenakan seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah organisasi akan merasa nyaman dan betah untuk bekerja apabila lingkungan kerja yang tercipta dalam organisasi tersebut baik. Lingkungan kerja yang fasilitatif, aman, dan nyaman baik dari segi penataan maupun suasana yang kondusif akan mempengaruhi karyawan dalam melakukan pekerjaannya, sehingga akan membantu organisasi untuk mencapai target yang diinginkan. Apabila lingkungan kerja telah tercipta dengan baik, maka komitmen organisasional seorang yang bekerja di dalamnya juga akan meningkat. Nah, ini penjelasan yang logis kan.